Pemirsa, pesta demokrasi rakyat yang sekitar sebulan lagi akan mencapai puncaknya pada pemungutan suara justru kian diwarnai dengan pernyataan-pernyataan tidak netral dari pemangku kekuasaan. Belum lagi sejumlah dugaan pelanggaran pemilu yang tidak kunjung mendapatkan tindakan tegas memunculkan pertanyaan terkait kualitas pemilu kita. Lantas benarkah ini saatnya mengevaluasi kewenangan presiden di akhir masa jabatannya menjelang transisi pemerintahan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi Mbak Bivitri dan Prof. Ikrar. Selamat pagi Mas. Baik, saya ke Mbak Bivitri terlebih dahulu. Mbak Bivitri, jadi isu penyalahgunaan kewenangan presiden ini kan mulai mengemuka jelang akhir masa jabatan presiden bertepatan dengan tahapan pemilu. Apakah membatasi kewenangan menjadi hal yang urgen saat ini dan jika iya seberapa penting? Sebenarnya kalau menurut saya yang jadi masalah adalah karena presiden sekarang punya benturan kepentingan. Kita berbicara soal nepotisme sebenarnya di sini. Karena kalau berbicara soal pembatasan kewenangan di akhir masa jabatan, secara hukum tata negara kita bisa berbicara soal transitioning government gitu ya, pemerintahan dalam masa transisi atau istilah lainnya lame duck government misalnya. Di Amerika Serikat biasanya ada tuh transition office, terus juga di banyak negara sebenarnya. Di Inggris, di New Zealand, di Australia juga ada. Tapi catatannya adalah biasanya di negara-negara presidensial itu terjadi pada saat presiden yang baru sudah terpilih, tapi presiden yang lama itu masih terus menjabat sampai akhir masa jabatannya. Dalam konteks kita barangkali setelah pemilihan yang kedua nanti. Nah, kemudian kan tapi baru ada pelantikan itu 20 Oktober 2024. Itu yang namanya transition. Nah, kalau yang terjadi sekarang menurut saya konteksnya berbeda. Dan memang agak sulit diatur secara hukum kecuali kita dengan keras membatasi nepotisme. Buat saya persoalan yang muncul pada hari ini adalah karena nepotisme itu. Karena memang presiden tentu saja sebagai ayah kandung dari salah seorang kandidat sangat dimungkinkan untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Bukan hanya pernyataan kan juga bahkan instruksi-instruksi paling tidak dugaannya. Instruksi pada jajaran pemerintahan dan aparatur penegakan hukum yang ada di bawahnya. Nah itu yang jadi masalah. Urgensinya terletak pada urgensi soal larangan yang lebih tegas mengenai nepotisme ini dan juga kita rapikan dari soal seleksi capres-cawapres yang sekarang menutup kemungkinan di luar pemegang tiket berdasarkan aturan main soal presidential threshold. Buat saya itu yang lebih penting. Nah, kemudian baru nanti kita perhatikan soal pembatasan-pembatasan kekuasaan lainnya yang akhirnya mungkin nanti bisa dibuat secara khusus. Tapi untuk pada konteks pada hari ini memang tantangannya pasti akan sangat sulit ya, karena kita juga paham koalisinya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo itu sangat-sangat besar, sehingga kalau ada perubahan di tingkat aturan main di tingkat undang-undang pasti akan sangat-sangat sulit, Mbak Marcel. Ya, baik. Prof. Ikrar, kalau tadi Mbak Bivitri katakan bahkan bukan sekedar pernyataan, ada dugaan instruksi-instruksi. Nah, kalau beberapa bulan lalu kita dengar bahkan cawe-cawe presiden ini sudah jelas terdengar ya, dan juga sudah ada sejak tahapan pencalonan. Apakah ini menjadi indikasi penyalahgunaan kewenangan yang terjadi sejak awal pemilu bahkan, Prof. Ikrar? Ya, kalau kita lihat ya, cawe-cawenya presiden ini kan bukan cuma sekarang ya, tapi juga bagaimana misalnya dugaan bahwa ada intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi ya, khususnya pada saat itu Ketua Mahkamah Konstitusinya itu adalah adik ipar dari presiden, yang adalah pamannya Gibran gitu kan. Itu satu hal ya. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh presiden dengan kepala-kepala desa ya, dan itu bukan cuma satu kali tapi berkali-kali. Dan Anda juga tahu bahwa kepala desa itu walaupun tidak langsung menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang resmi, tapi kan dia adalah kepala daerah yang akan memimpin masyarakat pada tingkatan terendah ya, dan bukan mustahil itu juga dipakai untuk kemudian melakukan hal-hal yang bisa mengubah pilihan dari masyarakat di tingkat bawah begitu ya.
Dan ini seharusnya Kementerian Dalam Negeri juga melarang terjadinya hal-hal semacam ini ya. Belum lagi kemudian sekarang ya, di mana Presiden berupaya untuk mengintervensi KPU untuk mengubah format debat gitu kan. Dan alhamdulillah saya bersyukur ya dalam beberapa kali pernyataan dari Ketua KPU bahwa dia tidak akan mengubah format debat karena itu akan diintervensi macam-macam oleh baik itu kalangan politik maupun dari masyarakat luas ya. Dan kalau Presiden mengatakan itu adalah hal yang pribadi, saya juga patut bertanya, itu Presiden kan menjilat ludahnya sendiri bahwa dulu waktu dia menjadi calon presiden bersama Prabowo 2019 itu apakah dia tidak menanyakan mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Prabowo, dan itu juga nothing to do dengan apa istilahnya itu, dengan kebijakan pertahanan ya. Tapi seakan-akan dia mengatakan bahwa itu bukan kebijakan daerah saya berkuasa kan. Dia tidak mendikotomikan antara penguasaan tanah yang dimiliki oleh Prabowo dengan misalnya keadaan prajurit kita pada tingkatan bawah begitu kan. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah, saya melihat bahwa intervensi ini memang kelihatannya dilakukan oleh Presiden karena misalnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang adalah calon presiden paslon nomor 2 ya, memang sangat tidak siap. Harusnya yang dicecar oleh Presiden adalah bagaimana calon presiden yang didukungnya itu benar-benar mempersiapkan diri. Dan kalau saya jadi presiden, saya akan menegur juga, kok Anda tidak menguasai apa istilahnya itu data di dalam kementerian Anda sendiri. Dan Anda juga ketika ditanya kalau memang data yang dikemukakan oleh paslon nomor 1 maupun nomor 3 itu salah atau keliru, di mana kelirunya? Dan buktikan bahwa itu memang benar-benar keliru atas dasar data yang ada. Gitu. Dan kemudian dia sekarang misalnya capres nomor 2 ini berupaya untuk membohongi rakyat seakan-akan paslon nomor 1 dan nomor 3 itu ingin membongkar rahasia pertahanan Indonesia. Rahasia pertahanan Indonesia yang mana yang akan dibongkar? Ini yang saya pikir cukup penting untuk difahami juga oleh rakyat bawah dan juga oleh para pendukungnya sendiri, bahwa memang ada hal-hal yang patut dirahasiakan di dalam pertahanan negara, tapi bukan hal-hal yang dipertanyakan oleh para paslon baik itu nomor 1 maupun nomor 3 begitu. Baik, di dalam debat kemarin ya artinya tadi Prof. Ikrar menjabarkan bahwa contoh-contoh bentuk dugaan intervensi ini sebetulnya sudah jelas dan tadi Mbak Bivitri sampaikan urgensinya sudah ada. Nah sekarang pertanyaannya Mbak Bivitri, bagaimana mekanismenya untuk bisa membatasi kewenangan Presiden? Kira-kira siapa nih pihak yang paling berwenang dan bisa membuat garis pembatasan kewenangan itu? Ya, secara hukum tata negara tentu saja ini semua harus diatur dalam level undang-undang. Tentu saja yang lebih baik di konstitusi, tapi kita paham konstitusi itu biasanya tidak mengatur secara detail dan perubahannya juga sangat-sangat sulit. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan, di level undang-undang pun pada saat ini ya sangat sulit untuk dilakukan. Karena nyatanya bahkan juga seharusnya dalam situasi lame duck seperti ini, tidak lagi dibuat suatu undang-undang baru yang mengatur secara atau mengubah sistem secara signifikan. Apalagi tadi ya koalisinya Pak Prabowo dan Gibran yang kaitannya dengan Jokowi itu juga sangat-sangat besar di DPR. Padahal kita paham kalau mau mengubah undang-undang ya harus melalui DPR. Sehingga ini bisa dibilang sebenarnya mustahil untuk dilakukan. Jadi tapi nggak apa-apa kita wacanakan ini untuk perbaikan ke depannya. Tapi memang tingkat kesulitannya memang tinggi Mbak Marcel. Karena kita bayangkan aja pertama ya, kalau kita mau mengadakan perbandingan hukum tata negara, pasti tidak bisa langsung mengambil sistem dari mana, terus langsung diterjemahkan ke Indonesia. Ada sistem parlementer, presidensial misalnya. Kalau tadi saya sebut-sebut Inggris, New Zealand, segala macam itu parlementer. Tapi kalau kita mau ambil presidensial, contohnya itu kan di Amerika Serikat, di Filipina begitu ya. Tapi bayangkan seandainya di Amerika Serikat saja. Kalau ada mereka kan partai yang dominan tuh ada 2.
Nah, salah satunya katakanlah sekarang Joe Biden sangat dimungkinkan dia memberikan keleluasaan untuk kandidat dari Partai Demokrat, misalnya begitu. Itu hal yang tak terhindarkan. Nah, persoalannya tapi adalah satu, sejauh mana dia bisa memberikan arahan-arahan langsung, dan yang kedua adalah sejauh mana ada ruang untuk kritik kepada bagi semua pihak, masyarakat sipil, partai politik lain dan lain sebagainya. Nah, sayangnya di dua tempat ini kita sangat kurang. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau misalnya ada aturan main yang langsung membatasi akhir masa jabatan presiden, saya kira bukan di situ tempatnya. Tapi tempatnya adalah sejauh mana sebenarnya presiden itu bisa memberikan instruksi-instruksi secara langsung di tengah masa pemilu. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, jadi barangkali aturan mainnya mesti ada di sini, termasuk misalnya larangan kepada presiden untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi soal-soal kepemiluan. Nah, yang kedua juga ini pintu kritiknya luar biasa terbuka terlalu luas sehingga cenderung mengada-ada. Maksud saya begini, sekarang ini kita perhatikan ada cukup banyak ya, sudah saya kira lebih dari 5 sudah ya, pelaporan-pelaporan baik ke Bawaslu maupun hukum pidana untuk pernyataan-pernyataan yang sifatnya sebenarnya ekspresi politik yang wajar sekali terjadi dalam masa pemilu. Jadi misalnya di satu sisi ketika ada dorongan untuk, tadi ya disampaikan juga oleh Prof. Ikrar, ada dorongan untuk membuka data pertahanan, dibilangnya itu dilaporkan ke Bawaslu, katanya nggak boleh. Padahal menurut saya boleh ya, saya setuju dengan Prof. Ikrar dalam hal ini. Ada juga yang bilang, Pak Prabowo bilang, maaf ya, tapi Pak Prabowo mengatakan salah satunya goblok gitu ya. Itu juga Bawaslu sudah mengatakan, oh itu masuk pidana. Lapor-melapor itu baik dalam arti ya itulah cara kita untuk mengatasi persoalan secara hukum. Tapi sekarang ini hukum sudah banyak sekali digunakan untuk hal-hal yang terasa berlebih-lebihan. Nah, jadi ruang ini yang juga harus diatur dengan lebih baik selama masa pemilu gitu. Jadi saya kira menjawab pertanyaan Mbak Marcel dengan lebih lugas, menurut saya aturan mainnya yang harus kita perbaiki ini adalah aturan main apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden pada masa pemilu ya, yang cukup panjang paling tidak dari masa kampanye. Begitu Mbak. Baik, kita akan dalami lebih lanjut ya Mbak Bivitri dan Prof. Ikrar mengenai tadi itu aturan main yang bisa dilakukan oleh Presiden jelang sedikit lagi kita akan melakukan pemungutan suara. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.